Selamat malam, Bu Elda dan teman-teman. Saya Vincent Salim dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Sekarang ingin menjelaskan tentang REA diagram. Sebelum itu, kita melihat pada tab diagram REA ini, kita melihat pada bagian yang revenue cycle terlebih dahulu. Sebelum itu, REA diagram itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada resource, ada event, sama agent. Bagian inventory dan cash ini adalah resource. Lalu bagian take customer order, sales, dan receive cash ini adalah event, dan employee customer di sini adalah agent. Baik, sekarang cara membacanya adalah kita mulai dari inventory ke take customer order. Misalkan dari inventory ke sini, bacanya satu inventory minimal 0, maksimal banyak take customer order. Artinya itu dari inventory ke customer order itu bisa aja tidak menerima pesanan sama sekali, bisa saja menerima banyak take customer order. Begitu juga dengan sebaliknya, satu take customer order minimal satu, maksimal banyak inventory. Artinya kalau sesuatu benda yang sudah dipesan itu tidak mungkin jumlahnya 0, jadi sudah pasti satu atau enggak banyak. Begitu juga dengan inventory ke sales, satu inventory minimal 0, maksimal banyak sales. Begitu juga dengan sebaliknya, satu sales minimal satu, maksimal banyak inventory. Sama seperti yang take customer order, jadi satu inventory itu bisa jadi tidak ada terjadinya sales sama sekali, bisa juga banyak penjualan. Dan juga sebaliknya, apapun itu yang sudah dijual, pasti jumlahnya tidak mungkin nol, sudah pasti satu atau bisa lebih banyak. Lalu kita dari take customer order ke employee. Satu take customer order minimal satu, maksimal satu employee. Artinya, satu take customer order itu yang dipertanggungjawabkan itu adalah satu employee. Satu employee bertanggung jawab pada satu take customer order. Begitu dan sebaliknya, satu employee minimal 0, maksimal banyak take customer order. Jadi, satu employee dia bisa menerima tidak sama sekali customer order, bisa juga menerima banyak customer order. Sama seperti pada take customer order ke customer, satu take customer order minimal satu, maksimal satu customer. Begitu dengan sebaliknya, satu customer minimal 0, maksimal banyak take customer order. Yang artinya, kalau dari sini satu take customer order minimal satu, maksimal satu, itu berarti satu take customer order itu sesuai dengan satu customer. Dan sebaliknya, satu customer bisa memesan 0 atau tidak memesan sama sekali, atau juga bisa melakukan pemesanan banyak di take customer order. Sama seperti pada take customer order, sama seperti pada customer ke sales. Jadi, satu customer minimal 0, maksimal banyak sales. Artinya, dari sini dia bisa jadi tidak memesan atau tidak membeli barang sama sekali. Bisa juga dia memesan banyak barang atau membeli barang di sales. Begitu sebaliknya, satu sales minimal satu, maksimal satu customer. Jadi satu sales itu dia itu berpusat atau pada fokus pada satu customer. Lalu kita lanjutkan dari satu take customer order minimal 0, maksimal satu sales. Begitu juga dengan sebaliknya, satu sales minimal 0, maksimal satu take customer order. Artinya satu sales ini minimal bisa 0 take customer order atau tidak menerima order sama sekali, tapi dia juga bisa menerima take customer order. Begitu dan sebaliknya, take customer order bisa tidak menerima sales sama sekali, bisa juga dia menerima sales. Lalu kita lanjutkan dari sales ke employee. Satu sales minimal satu, maksimal satu employee. Artinya itu employee di sini itu satu sales ini dia ditanggungjawabkan oleh satu employee, sama seperti pada bagian sini. Perbedaannya adalah kalau take customer order itu lebih berpusat pada biasanya itu pada bisnis online, pemesanan. Kalau sales itu adalah penjualan langsung, secara langsung. Jadi kalau dibalik, satu employee minimal 0, maksimal banyak sales. Jadi satu employee itu bisa tidak menerima sama sekali sales, bisa juga menerima banyak. Lalu dari sales ke receive cash. Satu sales minimal 0,
maksimal banyak receive cash. Artinya, bisa jadi tidak terjadi penjualan sama sekali sehingga tidak menerima receive cash sehingga jumlahnya menjadi nol. Bisa juga menerima banyak receive cash dan juga sebaliknya dari satu receive cash minimal satu maksimal banyak. Untuk menerima receive cash tentu pasti sudah ada benda yang sudah dijual dan hasilnya tak mungkin nol, pasti satu, bisa juga lebih banyak. Lalu dari employee ke receive cash, satu employee minimal nol maksimal banyak receive cash. Artinya employee ini dia bisa jadi melakukan pelayanan, bisa jadi tidak sama sekali, bisa juga banyak melakukan pekerjaan. Sehingga pembayaran pada employee dipengaruhi oleh jumlah customer yang sudah dia layani. Lalu jika dibalik, satu receive cash minimal satu maksimal satu employee. Jadi jumlah receive cash yang diberikan kepada employee itu harus sesuai dengan apa yang sudah employee kerjakan. Lalu kalau dari customer ke receive cash, satu customer minimal 0 maksimal banyak receive cash. Artinya, customer itu bisa memberikan uang kepada bisnis tersebut atau perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang dia beli dari barang itu. Bisa juga dia tidak membelinya sama sekali sehingga jumlah menjadi nol. Jika dibalik, satu receive cash minimal satu maksimal satu customer. Jadi jumlah barang yang diperjualbelikan sesuai dengan harga yang dibutuhkan oleh customer sehingga jumlahnya harus sama. Lalu dari receive cash ke cash, satu receive cash minimal satu maksimal satu cash. Artinya uang yang sudah didapatkan di receive cash dari proses sales ini bisa ditabung ke dalam biasanya itu dalam uang kas atau tabungan bisnisnya. Lalu jika dibalik dari cash ke receive cash, satu cash minimal nol maksimal banyak receive cash. Jadi cash ini bisa jadi kita mendapatkan uang yang banyak, bisa juga tidak mendapat uang sama sekali karena bisa jadi mungkin karena gagal dalam proses transaksi atau pembatalan dalam pembelian. Ini adalah bagian dari revenue cycle. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah expenditure cycle. Kita mulai dari inventory. Satu inventory minimal 0 maksimal banyak order inventory. Artinya, sama kayak seperti sebelumnya, satu inventory itu bisa jadi tidak dipesan sama sekali, bisa juga pesan banyak. Jika dibalik, satu order inventory minimal satu maksimal banyak. Artinya itu barang sudah dipesan tidak mungkin tidak ada, pasti jumlahnya tidak mungkin nol dan pasti itu satu ke atas dan atau lebih. Lalu dari inventory ke receive inventory ini juga sama, satu inventory minimal nol maksimal banyak receive inventory. Artinya barang dari inventory ini tidak mungkin jumlahnya barangnya bisa pasti banyak, bisa juga tidak ada sama sekali karena tidak ada receive inventory. Jika dibalik, satu receive inventory minimal satu maksimal banyak inventory. Jadi dari receive inventory ini satu ini dia eh, pasti minimal itu satu dan maksimal banyak inventory. Dari order inventory ke employee, satu order inventory minimal satu maksimal satu employee. Jadi artinya itu satu order inventory itu dipertanggungjawabkan oleh satu employee. Jika dibalik, satu employee minimal 0 maksimal banyak order inventory. Artinya satu employee dia bisa menerima order banyak, bisa juga tidak menerima order sama sekali hingga 0 jumlahnya. Lalu dari sini ke supplier juga sama, satu order inventory minimal satu maksimal satu supplier, yang artinya satu order inventory itu juga berpusat pada satu supplier. Tujuan sebaliknya, satu supplier minimal 0 maksimal banyak order inventory. Jadi supplier itu bisa jadi memesan tidak sama sekali dari order inventory, bisa juga memesannya banyak. Lalu kita lanjutkan dari order inventory ke receive inventory. Satu order inventory minimal 0 maksimal banyak. Jadi ini satu order inventory itu belum tentu ada yang melakukan order sehingga tidak menerima sama sekali, bisa juga banyak yang melakukan order inventory hingga ke receive inventory. Jika dibalik, satu receive inventory minimal satu maksimal satu order inventory. Artinya dari satu ini
itu pasti sesuai dengan order inventory yang sudah dipesan. Lalu dari receive inventory ke employee, ini sama seperti dari order inventory ke employee juga. Jadi satu satu receive inventory minimal maksimal satu employee. Jadi satu employee ini bertanggung jawab pada receive inventory. Sebaliknya juga demikian, satu employee minimal 0 maksimal banyak receive inventory. Jadi dia bisa tidak menerima sama sekali receive inventory, bisa juga dia menerima banyak receive inventory. Itu juga dengan dari receive inventory ke supplier, sama persis seperti yang seperti ini dan sama juga seperti yang sini. Lalu kita lanjutkan dari receive inventory ke disperse cash. Satu receive inventory minimal 0 maksimal 1 disperse cash. Jadi kita bisa jadi tidak menerima receive inventory sama sekali hingga jumlahnya 0, bisa juga menerima sesuai dengan pengeluaran yang telah diberikan, yaitu disperse cash ini. Lalu jika dibalik, satu disperse cash minimal 1 maksimal banyak receive inventory. Jadi dari si disperse cash ini dia minimal 1 karena itu sudah terjadi adanya receive inventory, atau bahkan bisa lebih banyak. Lalu dari disperse cash ke cash, satu disperse cash minimal 1 maksimal 1 cash. Jadi pengeluarannya ini berdasarkan uang cash di sini juga. Jadi saling berkaitan. Jika dibalik, satu cash minimal 0 maksimal banyak disperse cash. Jadi dari cash ini kita bisa tidak mengalami disperse cash sama sekali, jumlah 0 bisa juga banyak. Lalu dari disperse cash ke employee kasir di sini, ini juga bisa satu disperse cash minimal 1 maksimal 1 employee. Artinya itu employee ini bertanggung jawab pada bagian disperse cash. Satu employee bertanggung jawab pada satu disperse cash. Satu employee minimal 0 maksimal banyak disperse cash, artinya satu employee bisa menerima disperse cash banyak, bisa tidak menerima sama sekali. Nah, untuk bagian yang di expenditure cycle ini, bagian ini adalah inventory, cash itu adalah resource, order inventory, receive inventory, disperse cash ini adalah event. Dan bagian employee, supplier, employee, kasir ini adalah agent. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah payroll cycle. Nah, ini kita bisa lihat dari employee di sini. Ini bagian adalah agent, dan ini time work dan disperse cash ini adalah event, dan cash ini adalah resource. Dan employee time ini tidak termasuk dari resource, event maupun dari agent. Dia hanyalah keterangan dari time work. Maksudnya itu adalah dari time worknya dari employee time, jam kerjanya dari employee ini. Baiklah, kita akan mulai dari employee. Satu employee supervisor minimal 0 maksimal banyak time work. Artinya satu employee bisa tidak menerima sama sekali time work, bisa juga menerima banyak. Kalau dibalik, satu time work minimal 1 maksimal 1 employee supervisor. Artinya satu time work ini tidak mungkin jumlahnya menjadi 0. Sudah pasti sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada employee supervisor ini. Sama juga seperti yang bagian sini, satu employee minimal 0 maksimal banyak time work, dia bisa tidak menerima sama sekali, bisa juga menerima banyak time work. Dan juga sebaliknya, time work juga sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada employee. Lalu dari time work ke disperse cash, satu time work minimal 0 maksimal 1 disperse cash. Jadi dari satu time work ini dia bisa tidak menerima sama sekali disperse cash, bisa juga dia menerima disperse cash sesuai dengan time work dia. Lalu jika dibalik, satu disperse cash minimal 1 maksimal banyak time work. Jadi kalau sudah terjadi disperse cash ini tidak mungkin jumlahnya 0, karena sudah pasti ada yang penghasilan atau ada yang sudah dikerjakan. Jadi jumlahnya pasti 1 atau lebih banyak. Lalu dari employee ke disperse cash juga sama. Satu employee minimal 0 maksimal banyak disperse cash. Jadi satu employee itu bisa tidak menerima sama sekali disperse cash atau penggajian, bisa juga menerima banyak sesuai dengan time work yang telah dia kerjakan. Jika dibalik, satu disperse cash minimal 1 maksimal 1 employee.
Jadi disperse case itu dengan employee itu sesuai dengan uh, time work yang sudah dikerjakan, harus sesuai dan sebanding senilai. Lalu dari disperse case ke cash, satu disperse case minimal satu maksimal satu cash. Ini sama seperti yang sebelumnya. Artinya itu satu disperse case sebanding dengan uang cash yang milik bisnis tersebut. Jika dibalik, satu cash minimal 0 maksimal banyak disperse cash. Jadi penerimaan cash di sini bisa jadi tidak menerima sama sekali. Contohnya ketika misalkan time work tidak terjadi sama sekali sehingga tidak menghasilkan atau nol. Bisa juga menerima banyak. Lalu dari employee kasir ke disperse cash sama juga. Ini seperti pemberian gaji juga. Jadi satu employee minimal 0 maksimal banyak disperse cash. Artinya dia bisa tidak menerima disperse cash sama sekali, mungkin karena dia tidak menerima time work sama sekali, jumlahnya 0, bisa juga dia menerima time work yang banyak, jumlahnya banyak hingga mendapatkan disperse cash yang banyak. Lalu juga dibalik, satu disperse cash minimal satu maksimal satu employee kasir, itu artinya satu disperse cash itu dengan satu employee kasir. Oke, kita lanjutkan. Ini bagian dari tiga tadi. Ketiga dari yang sebelumnya, revenue cycle, expenditure cycle, dan juga payroll cycle. Tapi ini strukturnya sedikit berbeda. Bagian inventory dan cash di sini ini adalah resource. Kemudian bagian di order inventory, receive inventory, disburse cash, time work, take customer order, sales, dan receive cash ini adalah event. Dan bagian supplier, employee, supplier, employees ini customer, salesperson, customer, cashier ini adalah agent. Kita bisa ambil contoh misalkan satu lagi, misalkan dari satu inventory, dari sini minimal 0 maksimal banyak take customer order. Artinya satu inventory minimal tidak menerima sama sekali take customer order, maksimal banyak. Dan jika dibalik, satu take customer order minimal satu maksimal banyak inventory. Artinya satu take customer order itu tidak mungkin tidak menerima sama sekali barang, sehingga sudah pasti jumlah tidak mungkin 0 dan menjadi satu atau bisa lebih banyak. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih.